Pernahkah kamu punya mimpi yang luar biasa besar, tapi entah kenapa justru pikiranmu sendiri yang mencari-cari alasan agar kamu gagal memulainya? Kamu telah menyusun rencana dengan sempurna, membayangkan betapa indahnya jika tujuan itu tercapai. Namun, tepat ketika kamu harus mengambil langkah pertama yang krusial, tiba-tiba ada suara kecil di kepalamu yang membisikkan keraguan. Tiba-tiba kamu merasa lelah, merasa sibuk dengan hal-hal kecil yang tidak penting, atau bahkan secara tidak sadar merusak peluang emas yang sudah ada di depan mata. Inilah yang kita sebut sebagai sabotase diri. Dan anehnya, ini bukan karena kamu tidak mampu, melainkan karena otakmu sendiri sedang menipu dirimu. Sabotase diri seringkali terasa seperti musuh tak kasat mata yang terus-menerus menarikmu mundur ke garis awal. Fenomena ini membuat kita melakukan tindakan-tindakan destruktif, baik secara sadar maupun tidak, yang secara langsung bertentangan dengan impian terbesar kita. Kamu mungkin sering menunda-nunda pekerjaan penting, menolak bantuan dari mentor yang tepat, atau lari dari hubungan yang sehat. Padahal, di lubuk hati yang paling dalam, kamu sangat menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan tersebut. Lantas, mengapa kita secara sukarela menolak mimpi kita sendiri? Jawabannya ternyata tidak terletak pada kurangnya motivasi, melainkan tersembunyi jauh di dalam struktur dan mekanisme biologis otak kita. Untuk memahami sabotase diri, kita harus melihat bagaimana otak kita berevolusi. Otak manusia dirancang pada dasarnya untuk satu tujuan utama, yaitu bertahan hidup. Dan bagi otak, bertahan hidup berarti berada di dalam zona nyaman, di mana segala sesuatunya dapat diprediksi dan diantisipasi. Sesuatu yang baru, tantangan besar, atau kesuksesan yang mengubah hidup, meskipun itu bernilai positif, dianggap sebagai sebuah wilayah asing yang penuh dengan ketidakpastian. Disinilah letak akar masalahnya. Saat kamu bermimpi untuk maju, kamu sedang memaksa otakmu untuk keluar dari rutinitas yang ia kenali. Bagi sistem pertahanan biologis kita, perubahan mendadak ini diterjemahkan sebagai ancaman yang sangat nyata. Mari kita berkenalan dengan amigdala, bagian kecil di pusat otak yang berbentuk seperti kacang almond. Amigdala adalah alarm sistem keamanan tubuh kita. Tugasnya adalah mendeteksi bahaya dan memicu respons lawan atau lari. Namun, di dunia modern, bahaya yang dihadapi amigdala jarang sekali berupa harimau atau predator buas. Seringkali ancaman itu berbentuk tanggung jawab baru, berbicara di depan umum, atau bahkan prospek kesuksesan yang sangat besar. Ketika kamu membayangkan dirimu meraih mimpi, amigdala tidak melihat pencapaian. Ia justru melihat perubahan drastis, risiko penolakan, ekspektasi tinggi, dan rasa lelah. Ia pun membunyikan alarm peringatan yang menghentikan langkahmu. Pernahkah kamu menyadari bahwa terkadang kita bukan hanya takut gagal, tapi justru takut akan kesuksesan? Fenomena ketakutan akan kesuksesan ini sangat nyata dan sangat kuat. Ketika kamu sukses, ekspektasi orang-orang di sekitarmu akan meningkat secara drastis. Ada tekanan baru untuk mempertahankan prestasi tersebut, dan tanggung jawab menjadi semakin besar. Otak bawah sadarmu berteriak bahwa kegagalan setelah meraih puncak akan jauh lebih menyakitkan daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Oleh karena itu, otak memutuskan bahwa strategi paling aman adalah dengan mensabotase prosesnya sejak awal, memastikan kamu tetap berada di titik aman di mana tidak ada resiko jatuh dari tempat yang tinggi. Namun, jangan berputus asa, karena ilmu sains juga memberi kita jalan keluar melalui sebuah keajaiban yang disebut neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan luar biasa otak kita untuk membentuk koneksi saraf baru, menyesuaikan diri, dan mengubah struktur fungsinya berdasarkan pengalaman, pembelajaran, dan kebiasaan baru. Otak bukanlah sebuah batu yang kaku dan tidak bisa diubah. Ia lebih mirip seperti tanah liat yang bisa dibentuk ulang. Ini berarti bahwa kecenderunganmu untuk mensabotase diri
bukanlah sebuah kutukan permanen atau takdir bawaan sejak lahir. Kebiasaan merusak ini hanyalah jalur saraf yang sudah terlalu sering dilalui. Layaknya jalan setapak yang menjadi dalam karena terus-menerus diinjak setiap hari. Jika pola sabotase diri hanyalah sebuah jalan saraf yang sudah sangat kuat karena sering digunakan, maka cara untuk menghentikannya adalah dengan berhenti menggunakan jalan tersebut. Setiap kali kamu memilih untuk menunda pekerjaan atau menyerah karena rasa takut yang tidak berdasar, kamu sedang memperkuat jalur sabotase tersebut. Sebaliknya, setiap kali kamu mengenali rasa takut itu, namun tetap memilih untuk melangkah maju, kamu sedang mulai menumbuhkan rumput di atas jalan lama yang merusak, sembari membuka jalur saraf baru yang lebih positif. Tentu saja, langkah pertama selalu terasa berat karena pikiran bawah sadar akan memberontak dan memintamu kembali ke jalan yang sudah familiar. Lalu, bagaimana cara kita meretas alam bawah sadar ini agar berhenti menolak mimpi kita? Kuncinya adalah dengan berbicara menggunakan bahasa yang dimengerti oleh otak bawah sadar. Alam bawah sadar tidak merespons logika yang rumit atau paksaan yang keras. Ia bereaksi terhadap emosi, repetisi, dan visualisasi yang jelas. Sadarilah bahwa segala keyakinan negatif yang selama ini menahanmu, seperti perasaan tidak pantas atau tidak cukup pintar, hanyalah rekaman kaset usang yang terus diputar oleh amigdala. Kamu harus mematikan rekaman itu secara sadar. Dengan menyisipkan afirmasi positif dan emosi kegembiraan saat membayangkan kesuksesan, perlahan-lahan kamu akan memprogram ulang sistem peringatan otakmu. Salah satu trik neuroscience yang paling efektif untuk mengelabui amigdala adalah dengan menggunakan kebiasaan mikro atau micro habits. Karena amigdala sangat benci pada perubahan yang drastis. Kita harus menyelinap masuk melalui pintu belakang tanpa memicu alarmnya. Alih-alih berkata bahwa saya akan menyelesaikan seluruh proyek besar ini hari ini, katakanlah pada diri sendiri bahwa saya hanya akan membuka laptop dan mengetik satu kalimat selama 5 menit. Langkah kecil yang sangat sederhana ini tidak akan dianggap sebagai ancaman oleh otak. Namun, begitu tindakan kecil ini dimulai, otak akan secara alami menciptakan momentum. Sedikit demi sedikit, jalur saraf yang baru mulai terbentuk tanpa adanya penolakan batin yang berarti. Secara fisiologis, rasa takut dan rasa antusias atau excitement memiliki respons tubuh yang hampir persis sama. Jantung berdebar lebih kencang, napas menjadi pendek, dan adrenalin mengalir deras di pembuluh darah. Perbedaan utamanya hanyalah pada label yang diberikan oleh pikiran sadar kita. Saat kamu menghadapi kesempatan besar dan jantungmu berdebar, sadarilah bahwa kamu sedang merasakan energi tinggi, bukan kepanikan. Berhentilah mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu sedang gugup. Mulailah berlatih mengatakan dengan lantang bahwa kamu sangat antusias. Latihan pembingkaian ulang ini secara harfiah akan melatih ulang otak untuk melihat setiap tantangan baru sebagai sebuah petualangan yang menyenangkan, bukan ancaman yang membahayakan. Akar lain dari sabotase diri seringkali adalah perfeksionisme yang ekstrim. Kita meyakini bahwa jika sesuatu tidak bisa dilakukan dengan sempurna tanpa celah, maka lebih baik hal itu tidak dilakukan sama sekali. Ini adalah ilusi mematikan yang diciptakan oleh rasa takut akan penilaian orang lain. Terimalah kenyataan bahwa kegagalan dan kesalahan kecil bukanlah bukti ketidakmampuan, melainkan sekadar data dan umpan balik yang sangat berharga dalam proses pembelajaranmu. Proses neuroplastisitas membutuhkan pengulangan dan koreksi yang berkelanjutan. Beri dirimu izin penuh untuk menjadi seorang pemula. Izin untuk membuat kesalahan
dan izin untuk menghasilkan karya yang tidak sempurna pada percobaan pertama. Kesempurnaan adalah musuh terbesar dari tindakan. Mari kita tingkatkan teknik retas otak ini ke level selanjutnya. Otak manusia tidak selalu bisa membedakan antara pengalaman yang benar-benar nyata di dunia fisik dan sesuatu yang divisualisasikan dengan sangat jelas, serta didukung oleh emosi yang kuat di dalam pikiran. Luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk benar-benar merasakan kesuksesan yang kamu impikan. Bayangkan dengan sangat detail pemandangannya, suaranya, dan yang paling penting, rasakan emosi kebanggaan serta kedamaian saat mencapainya. Biarkan seluruh sel di tubuhmu merasakan emosi positif tersebut. Semakin kuat emosi yang kamu sertakan dalam visualisasi harian ini, semakin tebal dan kuat jalur saraf kesuksesan yang sedang dibangun secara permanen di otakmu. Dalam perjalanan panjang memprogram ulang otak ini, akan ada hari-hari di mana kamu tergelincir dan jatuh kembali ke pola sabotase diri yang lama. Itu adalah hal yang sangat manusiawi dan wajar terjadi. Pada saat seperti itu, hal terburuk yang bisa kamu lakukan adalah menghukum dan mengkritik dirimu sendiri dengan keras. Kritik diri yang kejam justru akan mengaktifkan kembali amigdala dan memperkuat rasa takut yang ingin kita hilangkan. Alih-alih marah pada diri sendiri, praktikanlah rasa welas asih pada dirimu sendiri. Tarik napas dalam-dalam, sadari bahwa kamu sedang dalam proses belajar yang panjang dan maafkan dirimu. Anggaplah dirimu seperti seorang sahabat baik yang sedang berusaha keras untuk bangkit kembali. Ketika pikiran sadar yang bertugas merencanakan mimpi besar dan pikiran bawah sadar yang mengontrol emosi mulai berjalan selaras, keajaiban sungguh akan terjadi secara nyata dalam hidupmu. Penolakan batin yang selama ini menahanmu perlahan akan menghilang bak kabut pagi yang disapu hangatnya cahaya matahari. Kamu tidak lagi harus bertarung dengan dirimu sendiri setiap kali ingin memulai suatu karya atau kebiasaan baru. Motivasi dan kedisiplinan akan muncul bukan sebagai sebuah paksaan yang menguras energi batin, melainkan sebagai aliran alami yang sangat menyenangkan. Kamu perlahan bertransformasi menjadi arsitek sejati dari pikiranmu sendiri, merancang jalur-jalur saraf yang akan membawamu langsung menuju tujuan mulia. Sabotase diri bukanlah sebuah tanda kelemahan karakter di dalam dirimu. Itu hanyalah biologi otak masa lampau yang membutuhkan pembaruan sistem. Kamu memiliki kekuatan neuroplastisitas yang menakjubkan di dalam dirimu untuk meretas ketakutan, menaklukkan amigdala, dan pada akhirnya mengubah pikiran bawah sadar dari musuh terbesarmu menjadi sekutu yang paling bisa diandalkan. Mulai hari ini, sadari kapan suara keraguan itu muncul. Pelan-pelan, ambillah langkah yang paling kecil dan biarkan momentum yang bekerja keras untukmu. Mimpimu sangat berhak untuk diwujudkan, dan kamu sepenuhnya pantas untuk hidup di dalamnya. Jadi, pertanyaannya sekarang, langkah kecil apa yang akan kamu ambil hari ini untuk berhenti menolak mimpimu sendiri?